Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasan lil mu'minin. Walladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara nuran wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana 'ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Usi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di waktu yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mencermati, dengan selalu mencamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah sampaikan kepada kita untuk dapat kita laksanakan, maka mari kita bersama sepatutnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita jauhi, maka mari kita bersama-sama menjauhi apa yang menjadi larangannya. Karena dengan ketakwaan dan rasa kesungguhan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang kelak nantinya menyelamatkan kita tatkala kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita mencermati apa yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ciri dan dampak kepada orang tersebut. Maka bersyukurlah apabila 3 hal dan 3 ciri yang kelak nantinya kita akan kaji pada kesempatan siang hari ini masih ada dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pastinya masih menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Maka beliau menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri 3 perkara kepada yang bersangkutan. Apabila Allah menginginkan petunjuk kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari berupa 3 ciri kebaikan tersebut. Maka dikatakan yang pertama, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka ciri pertama yang Allah akan berikan kepada kita adalah faqahahu fid din. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menanamkan motivasi dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan terus menanamkan semangat pada diri kita untuk faqahahu fid din, yaitu untuk secara terus mendalami ilmu-ilmu agama, untuk terus bersama belajar terkait dengan apa yang kita butuhkan dalam perkara-perkara agama kita. Kullu ma yatawassalu bihil wajib fawal wajib. Maka apabila ada suatu perkara yang perkara tersebut hukumnya wajib untuk kita laksanakan, maka mencari ilmunya pun adalah wajib.
Salat adalah ibadah yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Maka mencari ilmu terkait fikih salat menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Puasa Ramadan merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka mencari ilmu terkait dengan puasa Ramadan menjadi wajib bagi kita semuanya. Maka di antara ciri kebaikan yang Allah akan beri kepada kita, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah berikan ciri yang pertama, Allah terus memotivasi kita untuk memperdalam ilmu-ilmu agama, untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diperlukan terkait dengan urusan-urusan agama kita. Maka inilah yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin Al-Qasimi. Beliau menyampaikan, al-qalbu idza mana'anhu al-ilm. Hati kita apabila sudah memiliki kebiasaan menolak kebaikan, menolak ilmu pengetahuan, kita merasa bahwa kita tidak perlu belajar sesuatu, kita tidak perlu belajar terkait dengan fikih salat, kita tidak perlu belajar terkait dengan fikih Ramadan, maka ketahuilah annal qalba idza mana'a anhu al-ilm wal hikmah thalathata ayyam. Sesungguhnya hati manusia apabila sudah kosong selama lebih dari 3 hari, kosong dari ilmu agama, dan yang kedua kosong dari hikmah, maka ketahuilah bahwa man faqadal ilma wal hikmah faqalbuhu maridun wa mawduhu lazim. Maka indikator orang-orang yang seperti ini di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini di mata Allah Subhanahu wa taala telah tercatat sebagai orang-orang yang hatinya sakit, yang hatinya berpenyakit, dan sesungguhnya kematiannya lazim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, ihalatul a'mal ala wujudil farad dalilun min ru'unatin nafs. Beliau menyampaikan tanda ciri-ciri kebodohan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap manusia itu bodoh apabila apa? Ihalatul a'mal ala wujudil farad. Yaitu tatkala kita memiliki waktu lapang namun tidak kita manfaatkan untuk perkara-perkara baik. Apabila Allah memberi kita waktu yang lapang, ada kesempatan untuk kita beramal baik, untuk kita belajar ilmu-ilmu agama, maka kita menyampaikan, mohon maaf, saya belum sempat untuk bergabung, mohon maaf, saya belum dapat hadir karena saya tidak memiliki waktu yang cukup. Maka indikator kebodohan orang-orang di mata Allah Subhanahu wa taala tatkala sudah mulai menyepelekan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, poin pertama. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka faqahahu fiddin, maka Allah akan istiqomahkan kita untuk belajar terkait dengan perkara-perkara agama. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan indikator apabila Allah masih beri kebaikan kepada kita sebagai seorang makhluk adalah zahadahu fid dunya. Ya Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang zuhud. Makna daripada zuhud di sini, maka Imam Ibnu Abbas menyampaikan makna zuhud diambil dari 3 huruf. Yang pertama adalah zai, yang kedua adalah ha, dan yang ketiga adalah dal. Makna zahada atau zuhud adalah za, yang pertama adalah zadun lil ma'ad, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita, beri motivasi kepada kita untuk terus mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk bekal ketika kita wafat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita kebaikan, maka jagalah perkara tersebut. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala belum menggerakkan hati kita. Untuk apa? Untuk terus kita termotivasi berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka indikator yang kedua apabila Allah menghendaki kebaikan kepada kita, zahadahu fid dunya, yaitu Allah jadikan kita orang yang zuhud. Zat di sini adalah zadul lil ma'ad. Kita terus bermotivasi untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk kita bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ha, makna daripada ha di sini adalah hudan lidin, yaitu Allah akan beri petunjuk dalam agama kita. Semisal kita belum memahami terkait dengan kewajiban-kewajiban apa, sunnah-sunnah apa saja yang ditekankan oleh Nabi besar Muhammad SAW selama puasa Ramadan,
Maka ketika Allah menggerakkan kita untuk belajar, ternyata sunnah yang diajarkan selama kita menunaikan ibadah bulan Ramadan adalah A, B, dan C. Maka kemudian kita laksanakan, maka hal inilah menjadi bukti bahwa sifat zuhud itu perlahan sudah Allah masukkan di dalam diri kita. Maka hak di sini adalah hudal lidin. Allah memberikan petunjuk kepada kita terkait dengan apa saja perkara-perkara agama yang kita butuhkan selama kita hidup di atas muka bumi. Maka menangislah, dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, apabila kita selalu disibukkan oleh perkara dunia, sehingga perkara dunia ini melalaikan kita dari mempersiapkan diri untuk mengumpulkan pundi kebaikan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dal zahada atau zuhud. Dal di sini adalah dawam ta'ah, yaitu dawam. Makna dawam di sini adalah istiqomah, yaitu selalu kontinu, selalu konsisten untuk berada dalam ketaatan, untuk berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, iman manusia, iman makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu selalu fluktuatif, terkadang naik, terkadang turun. Maka dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman manusia itu naik, terkadang turun. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Maka janganlah sekali-kali engkau turunkan, degradasikan keilmuanmu, keimananmu hanya karena satu asbab, yaitu apa? Asbab kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila keimanan kita akan selalu meningkat, maka syarat yang pokok untuk meningkatkan keimanan kita adalah ketakwaan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang kedua, apabila Allah menghendaki kebaikan pada kita, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang lebih zuhud menjalani kehidupan dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang kedua insyaallah. Kemudian yang terakhir, beliau menyampaikan di antara tanda tatkala Allah masih memberi kebaikan kepada kita adalah basarahu bi'uyubi nafsihi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang dipesankan oleh para ulama kita. Janganlah pernah sekali-kali kita menyibukkan diri kita untuk melihat aib orang lain. Janganlah pernah kita sekali-kali menyibukkan hati kita pada perkara-perkara kita melihat kekurangan orang lain, melihat apa yang tidak baik daripada orang lain. Maka di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu apabila basarahu bi'uyubi nafsihi, apabila orang tersebut masih mau dan selalu disibukkan dirinya untuk melihat aibnya sendiri ketimbang melihat aib yang dilakukan oleh orang lain. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya Uzair, idza aznabta." Karena apa wahai manusia? Allah menyampaikan, "Wahai Uzair, ketahuilah, idza aznabta." Karena termasuk engkau melihat keburukan orang lain adalah bentuk dosa yang kau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berpesan kepada Nabi Uzair, Allah Subhanahu wa taala, "Ya Uzair, wahai Nabi Uzair, idza adnabta dzanban." Kalau engkau melakukan sebuah dosa, sekecil apapun dosa yang kau lakukan, fala tandur ila sigharihi. Maka janganlah pernah sekali-kali kau menyepelekan. Jangan pernah sekali-kali kau melihat, sangat kecil dosa yang saya kerjakan, maka tidak ada apa-apanya, karena dosa yang aku kerjakan masih dosa yang kecil. Maka janganlah pernah engkau melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sekecil apanya dosa yang kau lakukan. Maka apa? Wandur ila man aznabta lahu. Tapi lihatlah siapa yang kau maksiati, siapa yang engkau lakukan dosanya. Siapa yang kita lakukan dosanya, maka dosa yang kita kerjakan tentunya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang ketiga, apabila Allah masih memberikan kebaikan kepada kita, maka kita akan disibukkan untuk melihat aib kita sendiri ketimbang melihat aib orang lain. Maka sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini statusnya hasan. Maka Nabi SAW menyampaikan, "Lau alimtum, wahai manusia, seandainya engkau mengetahui al-khataya, kejelekan-kejelekan yang kalian lakukan,
seandainya kalian mengetahui kejelekan apapun yang kalian lakukan, hatta tablughas sama, walaupun dosamu yang telah kau kerjakan membumbung tinggi bahkan sampai menyentuh langit, tsumma nadimtum lataballahu alaikum, seandainya ada rasa penyesalan yang kau keluarkan, seandainya ada rasa penyesalan yang kau utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat dari segala dosa yang kau kerjakan. Artinya hadirin jamaah rahimakumullah, apabila poin yang ketiga masih secara terus masih sering kita lakukan, yaitu melihat aib dan kekurangan orang lain, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sebesar apapun dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus dan senantiasa memberi 3 kebaikan tersebut kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita menutup usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul hasanat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun, في هذه المناسبة الجلية، في هذه المناسبة المباركة، أيا بنا ندعو الله تعالى فأنتم موقنون بالإجابة. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الضلال والبلاء والوباء والفحشاء والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اختم أمورنا جميعا في حسن الخاتمة ولا تختم أمورنا في سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.